Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Safa di IKN. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam salah satu dari 3 prinsip pembangunan IKN. Kalau di video sebelumnya, beberapa video saya sebelumnya itu sudah bahas nih, Forest City itu apa, terus Pond City itu apa. Ini ada video nih, kita review embung ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang Smart City. Ya, Smart City. Kenapa IKN disebut sebagai Smart City? Kenapa prinsipnya Smart City? Jadi kita akan membahas beberapa teknologi yang ada di IKN, teman-teman ya. Maka dari itu jangan lupa sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, and subscribe teman-teman, dan nyalakan loncengnya biar kalau ada video baru dari saya ada notifnya teman-teman, biar cepat update-nya. Oke teman-teman, langsung saja. Selamat menyaksikan teknologi yang ada di IKN. Selamat menyaksikan. Yang pertama teman-teman, ini adalah Smart Energy and Smart Transportation teman-teman ya. Jadi itu adalah tempat pengecasan mobil ya, mobil listrik. Ini ada beberapa nih, tadi di kantor, ini ada di rusun ya. Jadi di IKN itu menggunakan, kita berusaha untuk mengurangi emisi karbon dengan mengusahakan kendaraan listrik teman-teman ya, dan sudah ada tempat untuk mengisinya, namanya SPKLU. Nah, ini salah satu teman-teman, bahkan mobil sampah pun sudah menggunakan teknologi mobil listrik teman-teman ya. Dan ini adalah bis ya, bis listrik. Ini termasuk bis yang lumayan besar teman-teman ya. Ini dia. Nah, ini saya ketemunya malam-malam nih, saat kita keluar di malam hari. Nah, terus teman-teman, ini di halte-halte itu ada tuh digital signage atau papan informasi digital ya. Itu di setiap halte ada, di beberapa titik juga di rusun pun. Nanti saya lihatkan ya apa isinya teman-teman. Terus kalau kita lihat ya, di atas ini teman-teman nggak ada kabel. Nah, itu adalah teknologi infrastruktur yang sudah cerdas teman-teman ya. Jadi kita untuk menata kota itu tidak ada kabel di atas teman-teman. Kita menggunakan MUT atau Multi Utility Tunnel. Jadi dia gorong-gorong ya, yang banyak fungsinya, bisa kabel listrik ya, kabel internet dan lain-lain yang ada di bawah tanah teman-teman. Nah, ini nih busnya tadi berhenti untuk mengambil penumpang teman-teman. Nah, yang kedua ini kita lihat ada smart gate ya, smart gate. Ini biasa sih teman-teman ya, ada di tempat lain. Oke, ini yang ketiga ada, ini di setiap lift teman-teman, ini ada scannernya ya, ada scannernya. Biasa sih saya menggunakan HP karena kartu akses saya sudah saya install di HP teman-teman. Nah, ini ada kios yang saya maksud tadi teman-teman, di digital signage atau papan informasi digital. Ini salah satu fiturnya adalah untuk mengetahui letak bus ya teman-teman. Ini kurang tahu nih, ini HP saya yang kurang bagus atau memang untuk digital signage ini agak ini ya, dia kena resolusi teman-teman. Nah, ini ada info tentang bagaimana kualitas udara ya, kualitas lingkungan di IKN teman-teman. Dan ada papan informasi pengumuman di bawahnya teman-teman, yang paling bawah ini yang TVRI itu. Nah, itu adalah papan informasi yang informasinya akan terupdate. Ini ada di rusun teman-teman. Oke, ini kalau sudah kita tempel kartu akan warna hijau teman-teman ya. Nah, nanti saya simulasikan pakai kartu teman-teman. Nah, ini pakai kartunya teman-teman. Nah, kalau kita pakai kartu kayak gitu ya. Terus ini adalah smart living teman-teman ya, smart living and smart building. Jadi semuanya serba teknologi teman-teman. Kuncinya sudah tidak manual. Ini saya tutup sedikit teman-teman ya, untuk pinnya. Ini bisa juga nih menggunakan fingerprint ya, pakai sidik jari, tapi saya belum install teman-teman.
Ini di rusun agak berantakan teman-teman. Selanjutnya teknologi di rusun teman-teman. Ini adalah cara menyalakan AC, sudah bukan pakai remote AC teman-teman, tapi kita bisa nyalakan lewat HP ya. Dan ini bisa dimanapun teman-teman, nggak harus di rusun pun bisa ya. Kita nyalakan di mana namanya, di jalan ya, ini sudah bisa kita nyalakan teman-teman, karena dia pakai jaringan ya. Nyala teman-teman. Oke, sudah. Sekarang lampu. Dan lampu juga bisa ya teman-teman. Lampu bisa, kipas angin bisa ya, TV bisa. Nah ini adalah smart living teman-teman ya. Dia menggunakan infrastruktur. Cara nyalainnya teman-teman. Oke, lanjut di kantor kita akan lihat teman-teman teknologi apa saja yang ada. Ini adalah smart gate juga teman-teman ya. Jadi dia men-scan wajah. Ini juga dia akses door. Dia bisa pakai kartu, bisa pakai sidik jari teman-teman. Nah ini salah satu ruangan di kantor bulat teman-teman. Ini adalah visitor room, tempat comment center teman-teman. Nanti kita tunjukkan ya beberapa cuplikan kunjungan di comment center teman-teman. Ini juga ada deh smart film. Wah, dia bisa tertutup dan terbuka sendiri kacanya teman-teman. Nah ini di akhir video, untuk merangkum teman-teman, ini ada studi ekskursi dari ITK, kebetulan kunjungan ke comment center, dan ada nanti materi dari Pak Direktur. Dan ini masih pembukaan nih, dibuka sama Direktur Pelayanan Dasar ya. Kita nonton video pembangunan IKN, ini ada di YouTube ya teman-teman, sangat bagus video pembangunan 2 tahun IKN teman-teman. Di sini ada materi nanti Pak Direktur menjelaskan apa saja infrastruktur digital yang ada di IKN teman-teman. Lengkap nih penjelasannya. Karena ada beberapa yang tidak bisa kita shoot teman-teman, tidak bisa kita videokan. Misalkan comment center, data center itu tidak bisa teman-teman kita videokan. Nah ini mahasiswa ITK lagi belajar bagaimana infrastruktur. Jadi smart city implementation ya. Jadi implementasi smart city di IKN. Nah ini ada apa nih, pelaksanaan pemohonan tahap 2 yudikatif dan legislatif. Nanti ada videonya juga tuh teman-teman. Nah ini dia IKN sebagai smart forest city ya. Nah jadi ada forest city, smart city, dan smart city. Ini ada fitur-fitur dari smart city, kota cerdas ya, Nusantara smart city, infrastruktur yang terpasang ya. Nah ini dashboard dari comment center teman-teman, bisa di pause nanti apa saja yang ada. Nah ini sesi diskusi mendeteksi kebakaran lah di hutan yang ditaruhnya di pohon. Nah mungkin setelah ini kita akan bawa mereka ke Nusantara Comment Center teman-teman. Nah yang saya penasaran, jadi kalau mau lihat Nusantara Comment Center harus formal begini ya teman-teman. Saya dengar kita tidak bisa untuk mengambil video ya tentang dashboard langsung. Nah untuk ini harus kunjungan akademis seperti ini teman-teman. Oke, masih safety gimana caranya menjaga keseimbangannya antara efisiensinya dengan dan terakhir ada sesi penyerahan cenderamata ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan jalan ke comment center teman-teman. Ini mereka lagi jalan
ke comment center, dan di comment center ini larangannya teman-teman ya, dilarang memotret, merekam suara, dan mengambil video. Nah, ini saya tag ke mereka saja teman-teman. Oke teman-teman, begitu tadi video tentang kenapa IKN disebut sebagai Smart City. Banyak teknologinya ya, mulai dari IKN itu sudah tidak ada kabel-kabel ya, kita menggunakan MUT, Multi Utility Tunnel. Terus bagaimana penggunaan energi ya, kita berusaha untuk ya mengurangi emisi dengan menggunakan kendaraan berlistrik ya. Terus bagaimana smart building ya, di kantor kita menggunakan teknologi ya yang ada tadi di video teman-teman. Terus bagaimana smart living kita ya, semuanya terpantau ya, digunakan semuanya terpantau, kita bisa pantau di HP ya, dan itu semua terpusat datanya di comment center teman-teman ya. Sayangnya ya ada beberapa video yang kita tidak bisa ambil nih karena memang terbatasi oleh izin teman-teman, dan memang itu tidak boleh datanya ditampilkan teman-teman ya, tempat-tempat yang dibatasi ya, baik itu untuk pegawai maupun apalagi masyarakat umum. Oke teman-teman, begitu video kita kali ini ya. Dukung terus channelnya agar bisa update dengan like, share, and subscribe teman-teman, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian, assalamualaikum.